diketahui saja. Jadi saya tidak akan kuliah ini adalah kuliah sebentar. Oke, ini. Oke, ini adalah buku tentang food transisi, ya. Transisi dari sistem makanan, ya. Nah, ini phase transition and transformation in food system. Jadi dalam mengolah pangan tentu saja akan terjadi perubahan-perubahan fasa, ya. Misalnya saja kalau kita bikin roti, pada saat kita membuat roti, kita tahu kita punya tepung, kemudian kita punya air. Pada saat dicampur, dia akan membentuk sebuah adonan, ya. Nah, apabila adonan ini kemudian diuleni, maka dia akan jadi mulai dari kasar, ya. Adonannya itu kasar, diuleni itu diaduk, ya, ditekan-tekan begitu. Nanti suatu saat dia akan jadi lembut. Nah, di situ ada perubahan fasa. Berubahnya apa? Kok padat dari padat? Nah, ini ada fasa 1 dan fasa 2. Jadi walaupun padat, tapi ada fasa sendiri, ya. Ada yang namanya fasa gelas, ada fasa campuran, nanti ada fasa larutan, begitu ya. Nah, di sini kita akan belajar. Anda bisa nanti ya, bukan sekarang. Saya hanya memperkenalkan saja. Jadi kalau kita lihat ya, thermodynamic aspect of phase transition itu ada first law, second law. Ini yang sudah Anda pelajari, begitu ya. Di sini ada physical state and phase. Jadi ada physical state, ada diagram fasanya, kemudian ada klasifikasi oleh fasa, first order, second order, kemudian ada glass transition, kemudian ada fast transition of water in food, ya. Termasuk nanti apa yang terjadi pada saat pengeringan dan lain sebagainya, pemanggangan dan lain sebagainya. Bagaimana fase transisi dari karbohidrat, lipid, protein. Jadi kalau misalnya kita punya protein dipanaskan, protein itu benda padat, fasanya padat, tetapi beda sebelum dimasak dengan setelah dimasak, beda ya. Nah, tentu saja ada perubahan fasa dari fasa daging mentah menjadi fasa daging panggang atau daging goreng begitu, ya. Kemudian ada namanya protein denaturasi, ya. Kemudian ada melting oil and fats, ini juga penting, ya. Bagaimana contohnya misalnya urusan melting ini pada saat kita membuat coklat. Lemak coklat itu sangat-sangat spesial. Spesialnya apa?
Karena dia di fasa ruangan, di kondisi ruangan bentuknya padat. Tetapi begitu masuk mulut, dia bisa mencair, ya meleleh dengan cepat pada rentang temperatur tubuh kita, ya pada rentang temperatur 36 derajat Celcius dan cepat melelehnya. Jadi bayangkan kalau Anda makan lemak begitu ya, yang tidak meleleh di mulut. Nah, itu akan sangat-sangat tidak enak begitu. Nah, kalau coklat dia atau kita makan coklat itu kita emut aja begitu, dia akan meleleh. Nah, tentu saja nanti Anda kalau misalnya masuk ke ilmu coklat-coklatan begitu, nanti Anda bisa bedakan antara bagaimana coklat yang dibuat di Eropa sana, kan katanya coklat yang terkenal itu adalah apa? Belgian chocolate ya, atau coklat Swiss dan lain sebagainya ya. Padahal pohonnya itu selalu ada di tropis. Mereka bikin coklat untuk pasar mereka, untuk daerah subtropis yang temperatur lingkungannya itu lebih dingin daripada ambien daerah tropis begitu. Jadi pada saat saya beli coklat dari Eropa, misalnya dari Belanda atau dari Belgia begitu, kemudian dibawa ke Indonesia, apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah mereka meleleh semua. Kenapa? Karena mereka buat coklat-coklat mereka itu meleleh di temperatur tidak 36 tetapi mungkin di 30 ya. Di 30 derajat. Padahal mungkin kota Jakarta pada siang hari bisa 30 derajat. Jadi coklat-coklat itu bisa meleleh. Seperti itu kira-kira ya. Jadi coklatnya bisa lembek begitu. Nah, itu adalah bagaimana kita memanfaatkan sifat-sifat yang kemudian dihubungkan dengan termodinamika, bisa memodifikasi atau bisa mengengineer bahan-bahan makanan kita, ya. Oke, sekarang saya akan masuk dulu ke yang tadi, ya. Kita akan masuk dulu ke yang tadi, ya, tentang eh, tentang air dulu. Ya, saya akan cerita tentang air. Jadi ini food chemistry. Nanti Anda bisa cari bukunya ya. Food chemistry. Banyak versinya. Ini banyak sekali ya. Oke. Ini water ya. Tentu saja urusan water ini sudah dipelajari sejak TPB menurut saya. Mungkin kalau SMA kita hanya tahu bahwa air itu adalah H2O. Lalu kenapa dia spesial belum dikasih tahu di SMA?
tapi baru kita pelajari lebih mendalam air ini di kimia dasar, ya. Kenapa air ini spesial? Kenapa air ini berbeda sekali dengan misalnya saja kalau kita lihat ada H2O, ya, ada juga H2S, itu tetangganya, ya. Jadi setelah O itu orbital berikutnya itu adalah S, ya. Nah, kita lihat bahwa H2O ini di alam di kondisi ruangan dia berbentuk cair, sedangkan H2S walaupun S itu lebih berat ya dari oksigen, tetapi dia memiliki fasa di kondisi ruang sebagai gas. Harusnya kalau yang lebih berat itu kan harusnya lebih cair ya, atau lebih mungkin padat gitu ya, tapi sebaliknya. Kenapa demikian? Karena kita sudah diajari bahwa H2O ini mempunyai ikatan hidrogen ya, dan ikatan hidrogen itu menjadikan H2O ini bisa memiliki spesial ya, kekhususan ya. Water molekulnya seperti ini ya. Hubungannya itu adalah sebenarnya dia bentuknya tetrahedral, tetapi di sini ada apa namanya, ada cloud ya, ada cloud yang membuat si H dan H ini bertolak belakang ya, dan membentuk sudut 105 yang seharusnya kalau nggak salah berapa ya, saya juga lupa ya, harusnya lebih kecil, tapi karena dia ada tolak menolak jadi lebih besar. Ya, kemudian H dan H ini bisa H dan O ini bisa saling tarik menarik ya antara satu molekul dengan molekul lain yang mengakibatkan si molekul-molekul air ini berikatan satu dengan yang lain, dan itu melawan idealisme dari gas ideal ya. Masih ingat bahwa gas ideal salah satu apa namanya, asumsinya itu adalah tidak ada interaksi antara partikel ya. Nah, kalau di sini interaksi antar partikelnya besar. Kapan? Ya tentu saja pada saat molekul-molekul tersebut berdekatan. Jadi kalau berjauhan mungkin interaksinya tidak terlalu besar. Tetapi pada saat berdekatan, interaksinya menjadi lebih besar. Kapan dia berdekatan? Kalau dia fasanya gas, tentu saja pada saat molekulnya banyak. Ya, molekulnya banyak atau kita katakan tekanannya tinggi. Ya, kalau tekanannya tinggi, kenapa dia tinggi tekanannya? Karena molekulnya memiliki energi yang lebih tinggi ya. Demikian. Oke, jadi itu adalah cerita tentang ini. Kemudian ada liquid water and ice ini, karena biasanya tidak ada makanan yang mengandung uap air, ya. Nah, uap air ada lagi nanti ceritanya. Tetapi biasanya bahan yang kita gunakan untuk makanan itu ada berupa fasanya, fasa cair dan fasa padat. Jadi yang paling sering kita gunakan itu adalah air dan es. Steam kita gunakan biasanya untuk memanaskan, untuk sterilisasi ya, tetapi tidak kita gunakan sebagai bahan makanannya. Ya.
Ada ya steam dipakai buat bikin itu, bikin cappuccino ya ya itu juga sebenarnya hanya untuk memanaskan saja. Tidak terlibat dalam ya. Baik. Nah, di sini jadi selain ada termodinamikanya di food chemistry ini juga dibahas tentang kimianya ya, kimia pangan. Tapi saya tidak akan bahas itu. Nah, oke. Nah, sekarang saya akan bahas tentang apa yang disebut water activity. Water activity ini adalah ya saya baca aja ya. In 1952, belum lama ya, Scott came with the conclusion that the storage quality of food does not depend on the water content, but on water activity. Nah, ini menarik ya. Jadi, the quality of food does not depend on the water content, but on water activity, which is defined as ini ya. P per P0 sama dengan ERH dibagi 100. P itu apa? P itu adalah tekanan ya, partial vapor pressure of food measure at temperature T. Ya, jadi ini adalah tekanan parsial dari uap air pada temperatur T. Ya, uap airnya di mana? Di dalam makanan. Jadi saya akan berikan pada Anda bayangan dulu ya. Bahwa kalau Anda punya biskuit, ya, Anda punya biskuit atau kerupuk lah ya, kerupuk begitu. Nah, apakah kerupuk itu tidak ada airnya? Jawabannya tidak. Dia punya kadar air, ya. Nah, di sini disebut water content. Ya, disebut water content. Nah, kalau misalnya kenapa kerupuk itu bisa melempem? Karena kerupuk itu bisa menyerap air dari udara. Ya, kerupuk itu bisa menyerap air dari udara. Jadi kerupuk setelah digoreng kemudian dimasukkan ke dalam plastik, kondisinya dia punya kandungan air, water content, tetapi water contentnya itu belum setimbang dengan kondisi uap air di sekitarnya. Ya, sehingga uap air, jadi udara di sekitar kita juga punya mengandung air, mengandung uap air, ya, mengandung uap air. Bisa rendah, bisa tinggi. Kalau misalnya musim-musim hujan mau mendung-mendung seperti ini ya, gerah-gerah begitu, itu uap airnya tinggi bisa sampai 100 ya. Misalnya di pantai itu banyak sekali penguapan dari laut, humidity-nya bisa 100%. Humidity bisa 100% itu artinya tekanan uap airnya itu bisa sama dengan tekanan uap jenuhnya. Nah, di sini ada uap jenuh. Ya, ada P0 saturation vapor pressure, ada P ada partial water vapor. Ya. Gitu. Nah, jadi tekanan uap air
Bentar ya. Oke. Nah, tadi kembali ke kerupuk tadi ya. Jadi kerupuk tadi itu makanan yang mengandung uap air. Tapi air yang terkandung di dalam makanan tersebut belum setimbang. Jadi dia masih bisa menyerap ya, menyerap uap air itu. Sampai seberapa banyak? Sampai dia berada dalam kesetimbangan dengan uap air yang ada di dalam udara ya, uap air yang ada di udara. Jadi uh, si air yang ada di makanan itu akan berkesetimbangan dengan uap air yang ada di udara. Ya. Nah, kesetimbangan ini akan menentukan dalam hal ini kita bisa hitung dengan apa yang disebut AW ini. Ya, AW. Jadi AW ini atau water activity ini adalah kandungan air ya, kandungan air yang ada di dalam makanan yang dapat membuat makanan itu rusak. Kenapa begitu? Karena air itu dibutuhkan, air itu bisa memiliki atau bisa membuat bakteri itu tumbuh, ya. Air itu bisa membuat bakteri tumbuh, kemudian air itu juga bisa membuat pada konsentrasi tertentu air itu juga bisa melangsungkan reaksi-reaksi yang terjadi di makanan. Misalnya saja reaksi hidrolisis misalnya ya. Reaksi hidrolisis itu misalnya karbohidrat itu terhidrolisis menjadi gula misalnya ya. Nah, itu bisa saja terjadi. Reaksi-reaksi penggabungan atau pemutusan itu bisa terjadi akibat adanya air. Tentu saja airnya harus cukup banyak. Air yang cukup sedikit itu tidak akan membuat reaksi-reaksi tersebut berlangsung. Nah, ini bisa menjawab kira-kira pertanyaan kenapa beras itu bisa disimpan lama, tidak perlu masuk kulkas, gitu ya. Kenapa kok beras itu bisa bisa tahan lama, berbulan-bulan di dalam atau di karung ya, di karung, tidak perlu masuk kulkas, gitu. Tapi beras juga bisa busuk. Kapan? Kalau misalnya beras itu, misalnya berasnya direndam air ya, kemudian dibiarkan dia busuk. Apalagi kalau berasnya itu dijadikan nasi. Ya, nasi beberapa hari saja sudah busuk dibandingkan dengan beras mungkin beberapa bulan masih tetap bisa tahan begitu. Ya, karena kandungan air di dalam beras kecil. Sedangkan kalau kita masak jadi nasi, airnya jadi tambah banyak, ya. Nah, itu bedanya. Nah, jadi water activity itu adalah batas kandungan air di mana makanan itu bisa busuk, ya, bisa terdegradasi. Dan itu sangat penting di dalam
industri makanan itu merupakan hal yang penting karena akan menyangkut kepada berapa lama dia bisa disimpan. Ya. Nah, itu adalah water activity. Nah, tentu saja di sini ada kaitannya dengan apa coba kita lihat dengan ada parsial ya. Tekanan parsial kita sudah belajar kemarin ya bagaimana tekanan parsial ini. Tekanan parsial itu adalah tekanan atau ya bagian dari tekanan yang menggambarkan jumlah molekul dari sebuah sebuah komponen ya. Kalau udara komponennya misalnya ada nitrogen, ada oksigen itu udara dan tentu saja ada uap air berarti bagian uap air ini dinyatakan dengan tekanan parsial dari sistem gitu ya, tekanan parsial air dari sistem. Bagaimana menghitung tekanan parsial dari air? Nah, kita balik lagi misalnya berapa sih tekanan uap jenuhnya misalnya ya. P0 ini saturation vapor pressure untuk air di udara misalnya. Anda bisa lihat steam system. Ya, tekanan uap jenuhnya berapa? Misalnya di 25 derajat Celcius, kalau saya buka steam system, ya, kalau Anda buka sama-sama steam table, ya, steam table di sini ada steam table. Pada temperatur 25 derajat Celcius, pada 25 derajat Celcius itu cuma 3 kilopascal. Ya, 3 kilopascal. Jadi bandingkan 3 kilopascal dengan 100 kilopascal ya. Jadi kalau kalau kita gunakan satuannya bar, tekanan uap air jenuh ya, saturated vapor pressure saturasi, mungkin saya mesti sharingnya full ya. Oke, mungkin Anda sudah lihat ya. Jadi kalau misalnya 100 ya, 100 ini 100 derajat Celcius berarti dia mendidih ya. Berarti satu atmosfer itu dipenuhi semuanya oleh uap air. Ya. Tapi pada saat 25 derajat Celcius itu dia cuma 3. Ya, cuma 3. 3 banding 100. Ya, jadi tekanan parsialnya di sini cuman 3. Ya, 3%. Ya, 3%. Jadi cukup kecil, ya.
kalau naik temperaturnya, katakanlah jadi 60 derajat Celcius atau 50 derajat Celcius, dia naik 3 kali lipat, 12. Ya, 12. Kalau naik lagi, misalnya udah deket-deket mendidih, 90, itu 70%. Ya, 70%. Sekitar 70% dibandingkan dengan 101,35. Kalau ini kilopascal, ini dalam namanya megapascal, ya, megapascal di sini MPa. Begitu ya. Jadi ini pernah kita pelajari. Jadi saturation vapor pressure. Jadi kalau Anda nanti ketemu mau belajar water activity, saturation vapor pressure itu dapat dari mana? Ini dapatnya dari steam table. Anda sudah pernah pelajari steam table ya. Oke, nah kemudian nanti ada ERH, ini adalah equilibrium relative humidity. Jadi humidity apa namanya, kelembaban relatif. Nanti Anda akan pelajari di kuliah-kuliah humidity atau pengeringan biasanya, ya, pengeringan. Nah, itu jadi water activity. Ya, kemudian di sini kita bisa lihat salah satunya water, ya. Water dibandingkan dengan AW di sini. Ya. Jadi kalau AW-nya kecil, jumlah air di dalam bahan itu juga kecil. Dengan bertambahnya AW, ya, dia akan naik drastis. Kapan AW-nya 1? Mungkin kalau kita kembali lagi ke persamaan ini, AW 1 itu sama dengan pada saat P itu sama dengan P0. Artinya apa? Jadi Pak, kalau misalnya kita simpan di 25 derajat Celcius, P0-nya itu 3%, berarti P-nya ini juga 3%. Ya, atau ERH-nya sudah masuk ke 100%. Ya. Nah, supaya dia selalu berada di sini, maka kemudian dikondisikan, ya, dikondisikan selalu ada di sini. Atau dengan kata lain, kita jangan campurkan uap air yang jenuh itu, misalnya, jangan sampai kita tempatkan makanan kita itu pada ini yang pada udara yang mengandung uap air yang cukup jenuh, ya, pada uap air yang cukup jenuh. Kenapa? Karena nanti kandungan airnya tinggi. Nah, pada saat kandungan air yang tinggi, maka reaksi-reaksi degradasi itu bisa berlangsung. Oleh sebab itu, kenapa misalnya tadi kerupuk tadi ya, setelah digoreng itu harus langsung masuk ke bungkusnya. Supaya apa? Supaya jangan ada udara yang berkontakan dengan kerupuk tadi. Nah, sehingga kerupuknya itu bisa lebih awet. Gitu ya. Demikian juga misalnya kalau Anda lihat makanan-makanan yang cookies begitu ya, selalu dikemas, ya, dikemas dalam sebuah kemasan yang kedap. Alasannya itu tadi, alasannya ya untuk selain menjaga kualitas, crunchiness dan lain sebagainya, sebenarnya untuk mencegah penyerapan air. Jadi pada saat dia dibuka, dia masih berada dalam keadaan segar. Ya, oke. Nah, itu adalah tentang nanti bagaimana itu nanti ada kuliahnya sendiri ya. Tetapi saya hanya menghubungkan ini dengan ini ya, dengan termodinamika. Kemudian ada namanya water activity, ya.
Sorry, ini water activity. Ada yang namanya berikutnya itu adalah mobility. Nggak ada di bukunya satunya lagi. Oke, saya akan masuk ke buku yang tadi ya. Jadi kenapa barangkali kita pakai buku yang ini? Karena mungkin lebih lengkap. Ya, Venema. Kita akan bicara tentang ini, halaman 17. Ini masih air tadi ya, es dan strukturnya, water. Ini water activity, udah ada ya. Nanti Anda bisa lihat. Ini moisture sorption isotherm, ini sudah kita bahas ya. Nah, di sini ada water moisture sorption isotherm ini ya. Jadi ini adalah kandungan airnya, gram H2O per gram bahan. Sedangkan ini adalah water activity-nya, P per penol. Ya. Pada saat P per penolnya kecil di sini ya. Pada zone 1 ya, zona 1 di sini ya. Jadi airnya most water most strongly sorbed and least mobile ya. Jadi air ini terserap ke dalam bahan dan dia sedikit bisa bergerak ya, sedikit bisa bergerak. Jadi pada zone yang sini ya. Nah, kalau zone 2 lapisan atas dari first layer occupied first layer site. This water associated with neighboring water molecule and solute molecule primary by hydrogen bonding is slightly less mobile than bulk water, and most of it unfreeze at the 40 degree. As water is added in the vicinity of the low measure end of zone 2, jadi di sini ya, di sini katanya, it is exert a significant plasticizing action on solute, lower the glass transition temperature, and cause incipient swelling of the solid matrix. The action, coupled with the beginning of solution process, lead to an acceleration in the rate on most reaction. Ya, jadi di bagian sini airnya sudah mulai banyak dan air itu sudah mulai bisa bergerak dan bereaksi dengan bahan. Ya, jadi kalau Anda bisa bayangkan kalau Anda mau buat adonan begitu ya, tepungnya banyak sekali, airnya cuma 1 tetes begitu. Nggak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena airnya udah terserap oleh tepung. Begitu ya. Nah, ini apa yang terjadi di sini. Kalau ditambah lagi banyak,
itu juga masih itu, tetapi akan mulai terjadi ini ya, terjadi apa namanya, pencampuran yang lebih basah begitu ya. Tapi mungkin pada saat yang belum terlalu banyak airnya, Anda tidak bisa dapatkan campuran atau tidak dapat adonan yang layak begitu ya, yang teruleni dengan baik ya. Baru sampai sini dia baru bisa membentuk adonan yang dengan baik. Jadi air itu akan akan bisa bereaksi kalau sudah masuk ke zona ini ya, zona yang cukup besar. Nah, tentu saja air ini pada saat kita bikin adonan, airnya kita harapkan bisa cukup baik dan cukup bisa bereaksi. Tetapi pada saat kita menyimpan, kita tidak mau air itu bereaksi sendiri ya. Jangan sampai begitu. Kita simpan makanan, tahu-tahu besoknya dia jadi yang lain begitu ya. Nah, itu akibat air. Ya, jadi, nah teori inilah nanti yang akan dipelajari di dalam itu ya. Nah, satu lagi itu adalah tentang di sini ada yang namanya molecular mobility. Ya, molecular mobility. Nah, ini molecular mobility ini ada hubungannya dengan jadi reaksi-reaksi kimia yang terjadi itu sangat bergantung kepada seberapa mobil air di dalam makanan. Ya, bergantung kepada pergerakan air di dalam makanan. Nah, di sini kita lihat ada state diagram, ya. Jadi ini adalah solution. Jadi kalau kita punya katakanlah campuran gula dan air misalnya, ya. Gula dan air. Di sini ada solutnya berarti gula ya. Gula dan ini temperaturnya. Solut dalam persen. Kita lihat di sini misalnya kalau konsentrasinya kecil, ya, konsentrasinya kecil, dia ada di sini ini ada antara liquid solution dan ini adalah padatan, ya, padatan. Nah, Anda bisa bayangkan misalnya temperaturnya 0, dia akan membeku pada 0 derajat Celcius. Ya. Dia akan membeku pada 0 derajat Celcius. Jadi kalau ini kita ambil garis ini, berarti di sininya air, di sininya itu adalah es begitu. Ya, dan dia akan membeku di ini. Tetapi pada saat dia diberi solut, katakanlah diberi gula atau garam, maka akan terjadi penurunan titik beku ya. Masih ingat ada sifat koligatif. Ada penurunan titik beku dan itu sangat bergantung kepada molalitasnya ya. Masih ingat ya? Ada bergantung kepada molalitasnya. Dia akan makin turun gitu. Dia akan makin turun. Ya. Sampai satu titik di mana dia adalah titik eutetik ya, TE. Eutetic point di mana dia akan berhenti di sini ya. Tidak bisa dibekukan lagi. Atau pada saat dia dibekukan, dia tidak akan terpisah. Ya, jadi misalnya saja saya punya 30%, ya 30% solut di dalam air. Berarti saya akan titik bekunya itu di sini, ya titik bekunya. Nah kalau saya punya 30% di sini ya liquid di 10 derajat Celcius, kemudian saya turunkan ke misalnya minus 5 di sini, ya minus 5. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah saya akan
mendapatkan, jadi kalau saya turunkan pelan-pelan, nanti saya akan mendapatkan es di sini dan larutan di sini. Ya, artinya larutannya itu akan semakin pekat dan ada es yang terbentuk. Ya. Kalau temperaturnya diturunkan lagi, yang ini diturunkan lagi sama juga akan ke sini sana sampai akhirnya mencapai titik eutetik ya. Jadi titik eutetik ini pada saat dia diturunkan temperaturnya dia tidak akan kemana-mana ya sudah ini aja turun ke bawah ya. Turun ke bawah mengikuti garis ini ya. Ke TG. TG ini adalah glass temperature ya. Solute specific glass transition temperature ya, T aksen G. Jadi di sini ada yang namanya temperatur gelas. Nah, di sini ada yang ada bagian yang boleh dikatakan ini adalah campuran es yang membeku dengan solution. Di sini ada es dicampuran dengan SS ini ya. Namanya state solution di sini ya, SS. Jadi ini yang bisa mungkin memberi gambaran kepada Anda kenapa kalau saya misalnya bikin sirup begitu ya, bikin sirup kemudian saya masukkan ke dalam kotak es begitu ya, kotak es kemudian saya biarkan ya, arep-arep saya dapat es yang rasanya sirup begitu ya. Tapi ketika misalnya es yang sudah jadi kita minum ya, kok ada es yang rasanya hambar, ada bagian yang rasanya manis banget begitu. Ya, nah itu jawabannya di sini. Ya, jawabannya ya karena kalau kita dinginkan pelan-pelan, yang jadi itu adalah es, tapi ada bagian larutan yang makin lama makin pekat. Jadi Anda bisa bayangkan es itu terbentuk misalnya di bagian pinggir dulu, nah bagian tengahnya itu akan makin lama makin pekat. Pekat dengan gula katakanlah begitu. Ya. Nanti sampai ke titik TE, dari titik TE itu baru kemudian si cairan di tengahnya itu baru mulai membeku, ya. Nah, kemudian kalau sudah membeku di sini sampai di sini dan di sini ada apa yang disebut gelas, ya, gelas. Oke. Itu, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini adalah hanya pengantar saja bagaimana kita melihat kemarin kita bicara tentang kesetimbangan fasa dan lain sebagainya ya. Kita hanya bicara tentang fasa uap dan fasa cair begitu. Nah, di dalam makanan mungkin itu ada, tetapi ada bagiannya. Kita juga punya sistem di mana cairan dengan padatan, ya, cairan dengan padatan. Nah, tentu saja ada kesetimbangannya juga, begitu. Oke ya, jadi bisa dipahami. Nah, tentang bagaimana dan apa dan bagaimananya nanti Anda akan pelajari ini di kuliah-kuliah yang berikutnya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Jika ada yang belum jelas atau ada yang kurius ingin ditanyakan boleh juga ya, nggak harus terkait ini karena ini
lebih kepada bagaimana kita membuka wawasan kita. Supaya jangan, kok kuliah termodinamika nggak nyambung gitu. Nah, sebenarnya saya pengen kita coba menyambungkan ini. Nah, mungkin Anda bertanya, lalu apa sih gunanya persamaan-persamaan yang merepotkan yang kemarin ya? Sudah dibahas banyak oleh Pak Jejen dan Pak Tirto, banyak sekali persamaan-persamaan ya. Nah, mungkin jawabannya ini ya, phase transition and transformation in food system. Ya, jadi saya scan cepet aja ya. Ya, kita belajar basic thermodynamic kemarin ya, first law, kemudian ada second law dan third law semuanya ya. Dan kemudian ini persamaan-persamaannya, saya rasa Anda sudah familiar dengan ini ya. Kalau belum, segeralah familiar karena sebentar lagi ujian akhir. Ya, second law masih ingat tentang entropi ya. Nah, ini kemudian Gibbs ya. Kemudian bagaimana enthalpy and entropy change ini physical change ini juga ada ya, physical state and the fast diagram ya. Ini ada mu, masih ingat mu baru saja kita bahas ya kemarin tentang potensial kimia ya, potensial kimia. Nah, kemudian baru ada fase transisi. Jadi perubahan fase itu tidak semata-mata langsung sekejap, tapi dia ada transisinya, terutama untuk sistem-sistem yang terdiri dari beberapa komponen. Ya, Anda bisa lihat banyak sekali. Nah, kecepatannya seperti apa? Kita bisa lihat ada first order, ada second order, dan seterusnya. Ya. Jadi ini ya tentang kristalisasi, tentang melting dan sebagainya. Nah, transisi gelas ini adalah yang paling penting tadi sudah saya gambarkan ya. Jadi perubahan yang terjadi di dalam fase padat dari campuran yang terpisah begitu memisah masuk ke gelas transisi itu atau masuk ke fase gelas, di mana fase gelas itu sudah tidak bisa lagi dibedakan antara mana yang solut, mana yang ininya. Apa namanya? Antara yang terlarut dan yang melarutkannya, ya. Kalau dalam bahasa adonan tadi, ya mungkin itu yang disebut
sudah teruleni dengan baik ya. Jadi udah tercampur dengan bagus ya. Nah, itu adalah fasa gelas. Dan seringkali kita nanti akan menghadapi masalah bukan menghadapi masalah sih sebenarnya. Mungkin kita itu adalah target kita membuat campuran yang baik ya, di mana tidak terjadi segregasi antara bahan yang terlarut dengan pelarutnya. Ya, kalau misalnya tadi air dengan tepung, kita tidak berharap airnya terpisah dengan tepung atau hanya bercampur sebagian, tetapi eh, bercampur dengan baik dan lebih lanjut dia bisa bereaksi, ya, membentuk adonan. Nah, tentu saja ini ada teorinya dan lain sebagainya, ada perhitungannya. Saya tidak akan bahas ini ya, tapi saya tunjukkan bahwa apa yang kita pelajari yang lalu itu berhubungan erat ya, dan kita bisa gunakan itu ya. Di sini ada free volume dan molecular mobility. Saya tadi sudah ceritakan molecular mobility itu apa ya. Jadi, nah bagaimana hubungannya ini ada juga ya. Kinetika dan termodinamika dari gelas transisi ya. Tentu saja ini tidak dipelajari, kenapa ya? Karena ya waktunya nggak cukup ya, waktunya nggak cukup, dan saya berharap ini bisa nanti dipelajari pada saat ada tema yang membutuhkan ini ya, pada topik-topik mata kuliah lain yang memanfaatkan peristiwa ini. Nah, ini di sini kita bisa lihat ada dielectric analysis ya, ada annealing ya. Annealing is used to observe time-dependent change in a state which may occur in the crystallization and glass formation. Ya. Kemudian ada aging. Nah, ini aging juga akan sering dilakukan di dalam pangan ya. Nah, ini adalah phase transition of water in food ya. Ini ada diagram fasa dari air ya. Ada rolled ya. Kemarin kita belajar rolled ya. Ada rolled. Kemudian ada freezing. Nah, freezing ini penting ya. Di sini muncul ada apa namanya? Potensial kimia ya. Nah, potensial kimianya kemudian diterjemahkan sebagai apa? Dari sini bisa dilihat hubungannya. Kemudian boiling temperature elevation ya, kenaikan titik didih. Ini juga sering sekali sering sekali dimanfaatkan di dalam, atau sering terjadi di dalam pengolahan pangan, terutama pada saat kita melakukan evaporasi. Ya, evaporasi itu menguapkan pelarut. Nah, campurannya kan makin lama makin pekat karena pelarutnya makin berkurang. Nah, tentu saja kalau dia makin pekat, konsentrasinya makin tinggi, maka titik didihnya juga akan semakin naik, ya. Nah, tentu saja ini ada kaitannya dengan berapa media pemanas yang dibutuhkan ya untuk mendidihkan, untuk menguapkan lagi. Kan kalau misalnya kita pakai temperatur 105 untuk mendidihkan 100 derajat Celcius mungkin masih bisa. Tapi begitu yang 100 derajat Celcius ini naik temperatur didihnya, yang 105 steam yang 105 ini udah nggak bisa dipakai lagi. Harus kita ganti dengan media pemanas yang lebih tinggi temperaturnya, karena tujuannya adalah mengalirkan panas ke dalam sistemnya.
Ya, nah freezing itu juga sama, kenaikan penurunan titik beku dan lain sebagainya, water activity ya. Freezing, melting, eutectic solution ini saya tadi udah cerita juga ya. Nah, ini ada penguapan air di dalam makanan ya. Apa yang kita lakukan, penguapan air itu biasanya air menguap begitu saja. Tapi bagaimana kalau dia ada di dalam bahan? Nanti ini ada hubungannya dengan pengeringan. Di kuliah SOTP, Anda akan belajar bagaimana mengeringkan bahan-bahan. Ya, ini ada gelatinasi, ini juga akan dipelajari ya di hidrokoloid biasanya atau di kuliah-kuliah yang lain. Nah, ada melting of oil and fat ini ya. Di sini ada source-nya ya. Dan di sini ada contoh lemaknya ya. Contoh lemaknya. Ada di sini C4, C6, C8, C10, C12. Yang paling banyak itu C16, C18, 18.1, 18.2, dan 18.3. Ya, 18 ini stearik ya, ini ya stearik. 16 itu palmitik. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan ke bawah. Apakah Anda masih bersama dengan saya atau saya sudah ngomong sendiri nih? Masih ada, Pak? Masih ada, syukurlah. Ini masih banyak ya hal-hal yang ini adalah stage transition and water in food system ya. Bagaimana air itu bisa membuat water plasticization of food component. Jadi bagaimana air itu bisa membuat komponen food komponen itu bersifat plastis. Atau kalau boleh kita bilang ya tadi ya menguleni dia bisa membuat jadi adonan dan lain sebagainya. Nah, adonan itu sendiri bukan cuman tepung dengan apa namanya? Bukan cuman tepung dengan air ya, tetapi mungkin juga misalnya saja bagaimana kita membuat gula-gula misalnya ya, candy ya dan lain sebagainya.
Oke, ini ya. Oh, ini annealing. Oke, sempat putus ya. Apakah suara saya terdengar kembali? Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Saya sharing lagi ya. Baik, saya lanjutkan. Ini tentang tadi ya, bagaimana air bisa membuat sebuah adonan, sebuah campuran itu bersifat plastis. Ya. Nah, tentu saja ada hubungannya dengan temperatur gelas di sini ya. Jadi prediction TG at varying relative humidity dan lain sebagainya. Jadi
sifatnya seperti ini. Kembali lagi state diagram tadi ya, jadi kita nanti akan banyak bekerja dengan state diagram ini. Tadi sudah saya ceritakan, di sini adalah campuran dalam bentuk cairan. Di sini ice and glass, ice and rubber, ya. Kemudian di sini ada titik temperatur gelasnya. Nah, ini memang udah lebih jauh daripada apa yang pernah kita pelajari di kuliah ini. Tapi ya, nggak apa-apa. Ini adalah lanjutan dari itu, ya. Saya rasa udah jauh, nanti akan dipelajari di kuliah yang berhubungan dengan ini. Baik, itu saya rasa itu adalah tentang apa yang diceritakan di ini ya, di buku. Saya cuma punya bab 3-nya aja ya, Handbook of Food Engineering, tentang phase transition and transformation in the food system. Dan ya, ini hubungannya dengan termodinamika kita, ya. Sedikit banyak, tapi ya ini hanya tentang phase transition, ya. Ada tentu saja hal-hal lain juga banyak, ya, juga berhubungan dengan termodinamika. Ini adalah contoh dari bagaimana termodinamika kita itu berhubungan erat dengan khususnya di sini adalah perubahan fasa, ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan cukupkan kuliah saya hari ini, ya, dan kita akan coba bahas beberapa hal di minggu depan, ya, minggu terakhir, sambil kita juga merangkum apa saja yang pernah kita pelajari dan bagaimana saya akan jelaskan juga tentang capaian-capaian yang harus Anda capai dalam perkuliahan ini, ya, dalam kuliah ini. Artinya hal-hal apa saja yang harus Anda pelajari atau yang harus Anda
kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh Anda berkaitan dengan kuliah ini, ya. Atau mungkin saya bisa katakan hal-hal apa saja yang akan saya ujikan supaya Anda dinilai mampu begitu ya. Nah, itu kira-kira. Kita akan bicarakan itu minggu depan dan ya, mudah-mudahan tidak ada aral melintang ya. Untuk hari ini saya akan cukupkan sampai di sini saja. Oke. Baik, terima kasih atas perhatian dan atensi Anda selama ini dan saya undur diri dari sini ya. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.